Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, muslimin muslimah, sahabat-sahabatku, rahimakumullah. Saya mengingatkan, menasihati diri saya dan juga kepada saudara-saudari muslimin muslimah, sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, agar kita sentiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam makna menghargai dan menggunakan nikmat kurnia Allah yang ada pada kita sesuai dengan kehendak yang Maha Pemberi, dengan harapan kita mendapatkan janji Allah berupa tambahan-tambahan nikmat kurnia-Nya. Janganlah sampai kita menggunakan nikmat kurnia Allah yang mengakibatkan kita terjerumus pada perbuatan dosa, maksiat, takabur, dan sombong, yang membuat kita terseret ke dalam lembah kufur nikmat yang hanya bersyukur sampai di bibir saja, namun tidak dibuktikan, tidak diimplementasikan dalam perilaku perangai kita, sehingga kita mendapatkan azab yang sangat dahsyat dan pedih. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min zalik. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Demikian peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Seterusnya, mari juga kita sentiasa berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, yang bukan saja kita mahir dalam mengucapkan selawat di bibir dengan berbagai lagu dan irama, namun kita sadar ataupun di luar kesadaran kita membuat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam duka cita dan kecewa dikarenakan melihat, menyaksikan akhlak-akhlak perilaku kita sebagai umatnya. Saudara-saudari, muslimin muslimah, sahabat-sahabatku, dan kita semua yang mengharapkan curahan syafaat dari baginda sallallahu alaihi wasallam, mari kita ucapkan lafaz selawat yang kita ucapkan, kita terjemahkan dalam perilaku akhlak yang terpuji, sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dan menyaksikan kita umatnya sebagai umat yang menebar cinta dan kasih sayang kepada sesama dan juga kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Bukan penebar kebencian, bukan penebar permusuhan dan kezaliman. Ambillah pelajaran firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan, contoh tauladan yang baik bagimu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Saudara-saudari, muslimin muslimah, sahabat-sahabatku, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah yang ke-66 At-Tahrim ayat 8,
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu. Dalam surah yang ke-66 At-Tahrim ayat 8 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan dan peluang untuk kita melakukan taubat dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha berarti taubat yang semurni-murninya. Saudara-saudari muslimin muslimah, sahabat-sahabatku yang saya hormati dan yang saya kasihi, setiap kita pasti pernah berbuat dosa, apakah itu dosa kecil maupun dosa besar. Apakah dosa kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun dosa kita kepada sesama dan juga dosa kepada makhluk-makhluk ciptaannya. Setiap anggota tubuh kita pernah melakukan kesalahan dan dosa. Mata sering melihat yang haram, memandang orang lain dengan sorot mata kesombongan, bermata dajjal. Dajjal itu bermata satu, yang artinya orang-orang yang memandang sebelah mata kebaikan orang lain. Lidah, mulut kita sangat busuk dengan berbicara yang tidak benar, berbohong, berdusta, melaknat, mencaci maki, mengucapkan sumpah palsu, menuduh, ghibah, membicarakan aib orang lain, memfitnah, mencarut, mengeluarkan kata-kata ucapan yang menjatuhkan harga diri orang lain, yang membuat orang lain merasa malu, menangis dan menderita dan lain sebagainya. Telinga kita gemar mencari-cari kesalahan dan kesilapan orang lain, lalu menyebar-nyebarkannya. Tangan dan kaki kita gunakan untuk berbuat kezaliman, menyakiti dan merugikan orang lain, melakukan perzinahan dan pengkhianatan, dan masih banyak lagi jenis-jenis dosa maksiat yang mungkin pernah kita lakukan, baik dengan kesadaran ataupun di luar kesadaran kita. Subhanallah, alhamdulillah ya Allah, ya Ghafurur Rahim. Kita beruntung dan bertuah karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan dan peluang kepada kita untuk memohon ampun dan bertaubat kepadanya dengan taubatan nasuha, taubatan yang semurni-murninya. Taubatan nasuha adalah sebagai taubat dari dosa yang diperbuat saat ini dan menyesal atas dosa-dosa yang diperbuat pada masa-masa yang lalu, serta berjanji, bertekad, berazam untuk tidak mengulangi melakukannya pada masa-masa mendatang. Taubatan nasuha diperuntukkan untuk dua jenis dosa, yaitu dosa yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan dosa yang berkaitan terhadap hak manusia, terhadap hak orang lain.
bertaubat dari dosa maksiat yang dilakukan yang berkaitan antara kita manusia dengan Allah, memiliki 3 syarat, yaitu meninggalkan secara total perbuatan dosa tersebut. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa dan maksiat yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, berniat, bertekad, berazam tidak akan melakukannya lagi selama-lamanya. Adapun dosa maksiat yang kita lakukan terkait dengan hak sesama manusia, sebagaimana ketiga syarat taubat kita kepada Allah, maka kepada sesama manusia ditambah dengan membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi. Apabila menyangkut hartanya, hendaklah kita kembalikan harta tersebut. Dan kalau menyangkut fitnah, ghibah, dan yang lainnya, seperti yang kita uraikan di atas tadi, maka kita harus meminta ridha dan maaf darinya. Kalau menyebabkan jatuh harga dirinya yang mengakibatkan penderitaan hidupnya, pulihkan dan bersihkan nama baiknya, seraya meminta maaf dari orang yang menjadi korban dari ucapan yang keluar dari mulut kita. Saudara-saudari, muslimin muslimah, sahabat-sahabatku yang arif bijak bistari, mari kita bermuhasabah, menghitung-hitung, mengingat-ingat, mengaku dengan ikhlas dan jujur semua perbuatan yang pernah kita lakukan di sepanjang hayat kita atas dosa dan kesilapan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhadap sesama manusia, juga pada makhluk ciptaannya yang lain, sebelum ditutupnya catatan amal perbuatan kita, di mana saat itu sudah tidak berguna lagi karena pintu taubat sudah tertutup rapat. Saudara-saudari, muslimin muslimah, sahabat-sahabatku yang saya hormati dan yang saya kasihi, pernyataan dan ungkapan yang ikhlas dan jujur dari seorang hamba yang berdosa telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan dalam Al-Quran dan sudah dipraktekkan oleh datuk umat manusia, yakni Nabi Adam alaihissalam, yang diabadikan dalam Al-Quran surah yang ke-7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah melakukan kezaliman terhadap diri-diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Begitu juga pengakuan yang ikhlas dan jujur dari Nabi Yunus alaihissalam dengan ucapannya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Doa ini memberikan kita pengajaran bahwa betapa pentingnya kita dengan ikhlas dan jujur mengakui dosa dan kesilapan kita dengan harapan untuk dapat memperoleh ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita perhatikan betapa mendalamnya pengakuan dosa yang terungkap dalam ayat ini. Nabi Adam alaihissalam
sebagai datuk para manusia, dan Nabi Yunus alaihissalam telah memberikan contoh dalam membuktikan dirinya sebagai manusia dengan sifat-sifatnya, dan membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengampun senantiasa menyambut para hambanya yang mau bertaubat. Saudara-saudari, muslimin muslimah, sahabat-sahabatku rahimakumullah, mari juga kita perhatikan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, yang artinya, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Telah Engkau ciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu. Dengan semampuku, aku tepati janji setia padamu. Aku berlindung kepadamu dari akibat kejahatan yang telah aku lakukan, dan aku selalu menerima kurnia-Mu, dan aku mengakui selalu berbuat dosa di hadapan-Mu. Maka ampunilah aku, sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni selain Engkau. Doa Sayyidul Istighfar ini mengajarkan agar kita mengakui dan menyatakan pengakuan sebagai orang yang berdosa dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, Allahumma anta rabbi adalah pengakuan bahwa kita sebagai hamba Allah yang diatur dan yang sangat memerlukan aturan dan bimbingan hidup, karena kita tidak berhak mengatur seenaknya atau semaunya sendiri, dan hanya Engkaulah ya Allah yang maha kuasa untuk mengatur hamba dan membimbing hamba melaksanakan aturan-aturan tersebut. Yang kedua, la ilaha illa anta. Ini kalimah menyatakan ketauhidan. Ya Allah, tiada yang mengatur hamba selain Engkau. Tiada aturan yang patut dijadikan pegangan selain aturan-Mu, dan tiada yang berkuasa membimbing hamba selain Engkau. Yang ketiga, khalaqtani, mengaku sebagai makhluk. Kepada siapa ya Allah hamba menghadap kalau bukan kepadamu, dan Engkaulah yang telah menciptakan aku. Yang keempat, wa ana abduka, mengaku sebagai hamba. Engkau adalah yang maha kuasa dan maha pencipta. Aku tidak patut menghambakan diri selain kepadamu. Sungguh aku adalah hamba-Mu. Yang kelima, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, mengaku sebagai hamba yang lemah dalam mengemban memikul amanah. Kita menyadari bahwa kita tidak mampu mengemban amanah sebagaimana yang seharusnya, dan Engkau maha mengetahui akan kelemahanku. Aku sering lalai, leka, sering terbawa arus hawa nafsu,
dan sering meninggalkan kewajiban. Meskipun aku berupaya untuk memenuhi kewajiban sebagai hamba, namun banyak pelanggaran yang kulakukan, dan demikian juga banyak kewajiban yang belum aku tunaikan. Yang keenam, a'udzubika min syarri ma sana'tu, mengaku bahwa diriku terancam mara bahaya akibat dari perbuatanku. Kesalahan, kesilapan yang telah aku perbuat sungguh mengancamku, membawa ke dalam jurang kehancuran dan penderitaan. Ya Allah, kepada siapa aku memohon perlindungan kalau bukan kepadamu? Hanya kepadamu aku memohon perlindungan dari mara bahaya yang mengancam akibat kejahatan yang telah aku lakukan. Ketujuh, abu'u laka bi ni'matika alayya, mengaku sering menyalahgunakan nikmat. Kesalahan tersebut dilakukan dengan menggunakan kenikmatanmu ya Allah, yang sentiasa engkau curahkan kepadaku untuk bekal beribadah, namun sebaliknya sering aku gunakan untuk bermaksiat kepadamu, untuk takabur dan sombong terhadap sesama. Kedelapan, wa abu'u bi zambi, mengaku berbuat dosa terus menerus. Semakin banyak kenikmatan yang kau curahkan kepadaku, namun semakin bertambah pula perbuatan dosaku terhadapmu. Kesembilan, faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Setelah menyatakan pengakuan, baru memohon ampunan. Ya Allah, ampunilah dosaku. Sekiranya tidak engkau ampuni, maka kepada siapa ya Allah aku memohon ampunan kalau bukan hanya kepadamu? Karena tiada yang berkuasa mengampuniku selain engkau. Saudara-saudari, muslimin muslimah, sahabat-sahabatku rahimakumullah, begitu juga datuk sekalian para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, mengajarkan doa memohon ampunan untuk diri kita sendiri, untuk kedua orang tua kita, dan juga untuk semua umat yang beriman, yang diabadikan dalam surah yang ke-14, surah Ibrahim ayat 41. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang beriman pada hari terjadinya hisab, hari perhitungan, hari kiamat. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini menunjukkan bahwa Islam sejak dulu hingga sampai sekarang ke hari ini mengajarkan adanya kesatuan dan persatuan ummah, bukan hanya untuk di dunia ini saja, melainkan sampai hari akhirat, sampai hari kiamat. Saling doa mendoakan antar sesama kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi merupakan amal soleh yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Dan apabila sebagian di antara kita sudah meninggal dunia, maka kita yang masih hidup hendaklah mendoakan agar mereka mendapat ampunan dan curahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa dalam surah Ibrahim
ayat 41 ini juga mengajarkan kepada kita bahwa agar setiap insan yang beriman mengakui bahwa diri kitalah yang paling banyak dosa, sehingga sebelum kita memohonkan ampunan untuk orang lain, maka kita terlebih dahulu memohon ampunan untuk diri kita, kemudian untuk kedua orang tua kita, karena kita menyadari bahwa kita sungguh tidak akan mampu membalas jasa keduanya selain hanya berdoa untuk mereka. Dan tidak kalah pentingnya, kita juga mendoakan insan-insan saudara-saudara kita yang beriman. Dengan doa ini maka terwujudlah ukhuwah, tali persaudaraan tingkat internasional. Subhanallah. Mari kita ikuti, kita simak, kita hayati doa yang saya susun ini. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui sebanyak apapun kebaikan yang kami lakukan, sangatlah sedikit bila dibandingkan dengan kewajiban yang harus kami lakukan. Di samping itu, banyak sekali kesalahan, kesilapan, dosa-dosa kami yang berakibat rusaknya amal baik yang kami lakukan. Perbuatan kami yang melanggar aturan-Mu sungguh banyak sekali, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Ya Allah, kamilah hamba yang paling banyak berbuat dosa. Sekiranya tidak Engkau ampuni dosa-dosa kami, bagaimana dan kemana kami mencari dan mendapatkan ampunan serta kasih sayang selain hanya padamu. Ya Allah, kedua orang tua kami telah berjuang melahirkan, membesarkan, mendidik kami. Darah daging kami mengalir juga darah daging mereka. Kami pernah berucap kasar, menghardik, dan mengeluarkan ucapan yang tidak sepatutnya, mengguris perasaan hatinya, membuat hati mereka kecewa. Ya Allah, Ya Ghafurur Rahim, jika ada secuil amal kebaikan yang kami lakukan, yang Engkau terima, dan amal kebaikan kami itu Engkau balas dengan ganjaran pahala, maka anugerahkanlah ya Allah ganjaran pahala kami itu untuk kedua orang tua kami, dan dekap mereka ya Allah dengan dekapan kasih sayang-Mu. Ya Allah, kami juga bermohon kehadirat-Mu, balaslah jasa dan perbuatan baik saudara-saudari kami, muslimin muslimah, sahabat handai, sanak saudara kami, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, yang belum dan yang tidak dapat kami membalasnya, hanya dengan permohonan ampuni dan kasih sayangi mereka. Begitu juga bila ada saudara-saudari, muslimin muslimah, sahabat-sahabat, sanak saudara, kaum kerabat kami, anak-anak kami yang pernah berbuat kesalahan terhadap kami, kami memohon ya Allah, maafkan mereka, jauhkan di hati kami dari rasa dendam kesumat, karena firman-Mu dan sabda baginda Rasul-Mu yang mulia telah mengajarkan kepada kami bahwa salah satu sifat perangai
akhlak hamba yang bertakwa itu, wal afina 'anin nas, siap dan bersedia memberi maaf kepada sesama manusia sebagaimana sifatmu yang maha agung ya Allah, yang sering kami untaikan sepanjang bulan Ramadan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau menyukai kemaafan, maka maafkanlah kami. Ya Allah, tolong dan bimbinglah kami untuk senantiasa bersyukur atas nikmat kurnia-Mu yang sungguh tak mampu kami mengira dan menghitung-hitungnya. Ya Allah, jadikan kedua mata kami mata yang gemar memandang dengan pandangan cinta dan kasih sayang terhadap sesama. Jadikan kedua mata kami mata yang mampu membaca ayat-ayat-Mu yang tertulis dan yang terbentang di sekeliling kami. Mata yang mudah menangis dan simpati melihat penderitaan orang lain. Mata yang mudah menangis mengenang dosa-dosa kami. Ya Allah, jadikan dahi kening kami dahi kening yang senantiasa bersujud, bertasbih, memuji dan meninggikan-Mu. Dan dari sujud-sujud yang kami lakukan membuahkan akhlak perilaku kami menjadi hamba yang tawadhu, rendah hati. Ya Allah, jadikan kedua telinga kami telinga yang gemar mendengarkan firman-firman-Mu dan sabda-sabda baginda Nabi-Mu yang mulia, mendengar nasihat-nasihat yang baik, dan lindungi kedua telinga kami dari mendengar informasi atau maklumat yang dapat menjerumuskan kami ke dalam lembah dosa dan penyesalan yang berkepanjangan. Ya Allah, tolonglah kami dalam mengawal dan mengontrol lidah kami ketika melontarkan ucapan, ketika kami melakukan komunikasi pada sesama. Kami sadar ya Allah, sudah berapa banyak orang, ayah dan bunda kami, istri atau suami, teman sahabat, sanak saudara, anak-anak kami yang pernah menangis, yang hingga saat ini masih terguris pedih dan luka hatinya, yang sampai hari ini masih membekas pilu dan malu, jatuh dan hancur karir, marwah harga dirinya dikarenakan celupar dan jahatnya lidah kami dengan berbohong, berdusta, mencaci, menghasut, menebar fitnah keji yang mungkin kami sudah lupa dan tak teringat lagi berapa banyak yang sudah kami lontarkan. Ya Allah, betapa takut dan gerunnya kami dengan sabda baginda Rasul-Mu yang mulia bahwa banyak penyebab manusia masuk ke dalam neraka, menerima azab yang sangat dahsyat dan pedih karena dia tidak mampu mengawal, menjaga, mengontrol lidahnya. Ya Allah, tolong dan bimbinglah kami agar lidah kami menjadi lidah yang terpelihara, lidah yang jujur dan ikhlas, lidah yang berucap mengandung nasihat, mengandung ilmu dan hikmah, lidah yang selalu basah membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa keharibaanmu. Dan ya Allah, jadikanlah lidah kami yang mampu mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ketika kami menghadapi sakratul maut, menjelang perpisahan roh dan jasad kami ini. Ya Allah, ya Allah, kami juga bermohon
Jadikan hati kami hati yang suci bersih, hati yang terhindar dari niat-niat busuk dan jahat, hati yang penuh dengan hasad, iri, dengki, sombong dan takabur. Ya Allah, anugerahkan pada hati kami hati yang selalu aman, tenteram dan damai karena yakin akan perlindungan-Mu, hati yang selalu bersyukur di atas nikmat karunia-Mu, hati yang mudah merasa hibah dan simpati terhadap penderitaan orang lain, hati yang penuh iman, yakin dan optimistik karena yakin pertolongan dan jaminan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kedua tangan kami ini tangan yang membawa berkah, tangan yang menghasilkan karya dan prestasi yang manfaatnya dapat dirasakan oleh kami dan juga dapat dirasakan oleh sesama manusia. Ya Allah, jadikan kedua kaki kami ini kaki yang gemar melangkah ke tempat-tempat yang Engkau ridhai, kaki yang kuat dan tegar dalam berjuang menjemput kurnia anugerah-Mu. Dan ya Allah, kami mohon perlindungan-Mu terhadap kedua tangan dan kedua kaki yang telah Engkau anugerahkan ini dari berbuat zalim dan maksiat. Ya Allah, lindungi kami dengan penjagaan-Mu dari segala bala bencana, dari wabak COVID-19 yang belum reda ini, karena apa jua yang terjadi itu adalah ketentuan dari-Mu, dan jadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa ridha atas segala apa yang telah Engkau tetapkan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, kepadamu kami mengabdi, tiada sekutu bagimu. Hanya kepadamu kami berharap dan berdoa. Ya Mujib, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudari, muslimin muslimah, sahabat-sahabatku rahimakumullah, sebagai mengakhiri tazkirah kita kali ini, mari kita semak, hayati, dan kita ambil pengajaran dari firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 70 dan ayat 71. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Dan
orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 70 dan 71 ini menerangkan bahwa selain kita bertaubat yang sudah kita terangkan di atas tadi, kita juga hendaknya menjadi manusia yang beriman dan melakukan amal-amal kebajikan yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Terima kasih atas segala perhatian dan sokongan Anda. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat mengamalkan, semoga bermanfaat dan berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatu